Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada Ramadan kali ini kita saling mengingatkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengambil satu kisah yang pernah terjadi pada saat saya bertugas di Wakatobi. Kabupaten Wakatobi, pada saat itu tidak ada ruangan operasi. Dan pada saat satu malam, ada seorang ibu hamil yang datang dengan kondisi yang sangat berat. Ibu hamil tersebut mengalami perdarahan di dalam perutnya dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Kami harus menyiapkan speedboat dan harus memberikan bantuan hidup dasar, memberikan bantuan nafas, memberikan bantuan pada jantung ibu itu karena kondisinya sangat buruk. Suami pasien pun menyerah dan putus asa. Iman kami pun teruji, apakah kami akan terus membantu ibu tersebut atau menyerah pada saat itu. Teman-teman, pada saat itu kami harus merujuk menggunakan speedboat dengan jangka waktu paling cepat 3 jam dan harus melakukan resusitasi di jantung parunya di atas kapal speedboat. Rasanya secara logika manusia tidak sanggup dan ingin menyerah. Bahkan pasien diumumkan di masjid sudah meninggal. Tapi kami yakin dan masih menemukan denyut jantungnya pada saat itu. Sehingga kami tetap berjuang sekuat tenaga kami untuk memberikan bantuan pada ibu tersebut. Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Setelah kami sampai ke ruangan operasi di pulau seberang, di luar dari kemampuan dan logika kami sebagai manusia, ibu tersebut ternyata masih hidup dan ibu tersebut bisa melanjutkan kehidupannya. Teman-teman, marilah kita ambil pelajaran dari kisah tersebut, bahwa pada saat kondisi yang sangat berat dengan cobaan yang begitu tidak masuk akal untuk manusia, Allah lah yang mengambil keputusan di atas segalanya. Marilah kita saling mengingatkan pada Ramadan kali ini untuk tidak menyerah dalam setiap cobaan yang kita hadapi. Bukankah Allah sudah mengingatkan di Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Teman-teman, di kondisi saat ini di mana segala hal menjadi tidak pasti, cobaan yang datang bertubi-tubi, pandemi yang tidak kunjung selesai, dan juga keadaan ekonomi yang tidak stabil membuat kita lemah secara mental, membuat iman kita diuji berulang-ulang, dan membuat kita rasa ingin menyerah dengan keadaan. Marilah saling mengingatkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, berempati terhadap keadaan saudara kita, berempati terhadap orang lain. Di hadis riwayat Bukhari, jika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan memberikan ujian pada orang tersebut. Maka ingatlah, kuatkanlah mental teman-teman, kuatkanlah mental orang-orang sekitar kita. Jangan ada korban seperti anak-anak yang tidak berdaya. Allah juga sudah menjanjikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Ujian tidak bisa kita pilih, ujian tidak bisa kita atur, ujian pun tidak bisa kita hadang. Gitu pahitnya keadaan saat ini, sehingga ada seorang ibu yang harus merelakan anak-anaknya, tidak sanggup menahan kondisi ekonomi yang berat, tidak sanggup menahan cobaan yang begitu berat di hatinya, sehingga harus menghilangkan nyawa anaknya. Marilah pada Ramadan kali ini kita tidak hanya menahan lapar dan haus. Marilah pada Ramadan kali ini kita tidak hanya menahan lisan dan telinga, tapi kita juga menahan diri kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, melemahkan mental saudara-saudara kita, memamerkan apa yang kita miliki, juga merendahkan diri orang lain. Kita saling menguatkan satu sama lain, memberikan bahu untuk mereka yang membutuhkan, mengulurkan tangan pada mereka yang kekurangan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjanjikan kepada kita, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, dia juga akan melihat balasannya. Pada Ramadan kali ini kita menjadi muslim yang lebih kuat, menjadi muslim yang lebih peduli, jadi muslim yang lebih toleran terhadap orang lain.
Apapun yang saya katakan, kesalahan yang saya katakan merupakan khilafan saya sendiri. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua dan memberikan kekuatan kita untuk menghadapi kondisi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.